Waktu berduka maupun kurang, tentang Yesus yang mempesona hatiku, dari damai dan kesempatan baru, kesempatan di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya.
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan syukuri segala kebaikan-Mu untuk kami. Di mana Tuhan pada hari ini Tuhan masih memberi kami waktu yang indah Tuhan. Boleh datang di bait ini daripada Tuhan, supaya kami Tuhan terselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, besar kasih setia kepada kami. Inilah kami Tuhan umat-Mu saat ini menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, tolong Tuhan, turunlah Tuhan pengampunan-Mu untuk dosa-dosa kami. Kuduskanlah Tuhan diri kami, kuduskan hati dan jiwa kami Tuhan, karena kami tahu Yesus, Engkau adalah kudus, Engkau adalah Raja yang adil, Raja yang benar, yang penuh belas kasih Tuhan kepada kami. Tolong Tuhan, kasihanilah Tuhan kami orang berdosa ini. Begitu juga Tuhan, rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan, katakan kuasa-Mu, katakan kegerakan Roh Kudus Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Katakan Tuhan, katakan damai-Mu, katakan Tuhan sukacita-Mu, agar kami Tuhan keberkatan oleh Engkau dari surga. Terpuji Engkau Tuhan, para pelayan Tuhan, Tuhan topang orang melayani umat-Mu, melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan pimpinan kami, kepala sedang kami, melatih Tuhan, bukakan Tuhan rasa firman-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu ini Tuhan disampaikan. Nama Tuhan kami muliakan di tempat ini. Ini ya Tuhan doa kami. Kami percaya Yesus hadir bagi kami. Tuhan berkuasa di tempat ini. Dan puji dikawalkan kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan sama-sama amin. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Jiwa kami haus berkuasa-Mu. Kami rindu mau memberi yang terbaik kepada manusia yang hari ini.
kami menyanyikannya, Engkau ada dalam hidup kami. Sampai detik dalam titik-titik yang terendah, dalam keadaan kehampaan yang sepertinya penuh menggeluti dan memenuhi kehidupan kami, Engkau ada di sana untuk menolong kami. Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami menang di dalam Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan belajar firman kurang istilah kami, yang kami boleh mengerti dan memahami oleh firman dan menghidupinya seluruh kehidupan Tuhan. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan yang kedua, biar setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu kita semua. Soalnya kita semuanya shalom. 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 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Kita baca dari ayat ini Bapak Ibu. Bersama-sama kita baca 3, 2, ya. Ketika anggota-anggota masyarakat itu mendengar semuanya itu, secara bertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kata kaki. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus mengangkat tangan, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta berdunia, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan juga mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, berilah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suaranya, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ia meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini nats ini memberitahukan kepada kita bagaimana perjuangan iman yang bernama seorang Stefanus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Stefanus menjadi saksi di hadapan banyak orang dan juga pada akhir hidupnya di hadapan mahkamah agama, yaitu yang disebut Sanhedrin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia menjadi sebuah target untuk dibunuh, bukan menjadi seorang yang melarikan diri dari kenyataan, tetapi dia adalah orang yang berjuang dengan imannya, berjuang dengan kesungguhannya, berjuang dengan kepercayaan. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, maka jauh itu adalah hal yang menjadi tolak ukur bagi orang Yahudi jika mereka akan menjatuhkan hukuman bagi seseorang. Dan mereka merampokan 71 orang kurang lebih menjadi anggota disebut suatu dewan yang disebut Sanhedrin untuk menjatuhkan vonis kepada siapa yang akan dijatuhkan hukuman menurut agama orang Yahudi. Namun istilah mahkamah agama ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan tidak sepenuhnya benar sebagai mahkamah agama karena mengandung politis. Karena setiap keputusan mereka adalah keputusan yang bersifat politik dan bisa menjatuhkan hukuman mati dan hukuman gantung atau hukuman neraka atau hukuman dikucilkan dari daerah mereka. Maka mereka yang menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada seseorang tersebut. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggota kelompok ini adalah wakil-wakil rakyat yang paling terpandang dan terhormat, dan mereka sejarahnya adalah keluarga-keluarga yang berasal usul dari keturunan para imam. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang ahli dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka punya delik masing-masing dalam hal menjatuhkan hukuman kepada setiap orang. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, para anggota Sanhedrin itu adalah para mantan imam agung yang tidak menjabat lagi, atau mereka adalah para pemimpin agama yang sudah pensiun, namun mereka dimanfaatkan, ditugaskan kembali untuk duduk dalam mahkamah agama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Stefanus sebagai murid Tuhan yang bukan diajar oleh Yesus secara langsung, tetapi dia adalah
bagian daripada 7 orang tua yang dipilih oleh jemaat. Ketika Petrus berkata untuk meminta kepada jemaat supaya memilih 7 orang, maka Stefanus adalah salah seorang dari antara 7 orang itu yang terpilih untuk menjadi pelayan dalam ladang pekerjaan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara mereka oleh Tuhan. Lalu Stefanus dengan imannya dia menceritakan bagaimana panggilan Allah kepada Abraham, bagaimana Allah memanggil Abraham dan bagaimana Abraham taat kepada Allah, bagaimana kesetiaannya dan penurutannya, dan bahkan kerendahan hati Abraham sehingga dia mau meninggalkan ayah dan ibunya, mau meninggalkan daerahnya dan turut berjalan sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun pada awalnya Allah tidak memberitahukan ke daerah manakah dia harus pergi. Bapak Ibu Saudara mereka saudara Tuhan. Lalu Stefanus menyampaikan kepada para tokoh-tokoh agama Yahudi ini dan berkata bahwa orang Israel yang sudah dibuatkan itu 400 tahun menjadi budak di Mesir, dan lalu dia berbicara tentang bagaimana Musa di istana Firaun dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan menjadi nabi, bukan atas diri dan pilihan daripada Musa, tetapi Allah yang memilih mereka, mengutus dia untuk menjadi seorang nabi. Dan dia menyampaikan Bapak Ibu bahwa orang-orang Yahudi dan kamu sekalian, kata Stefanus, kamu yang telah menyalibkan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, dan kamu yang menjadikannya digantung di kayu salib, dan kamu juga yang belajar tentang hukum Taurat, dan kamu telah menerima hukum Taurat itu yang telah disampaikan oleh malaikat-malaikat kepadamu, tetapi kamu tidak menurutinya, kamu keras kepala. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, mendengar itu orang-orang Sanhedrin menjadi marah. Disebutkan perkataan Stefanus itu sangat menusuk hati mereka, sangat membuat mereka sakit hati, sehingga Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, saat mendengarkan khotbah itu mereka tidak berubah, justru sakit hati. Ada orang yang kalau ditegur dalam khotbah ada yang berdoa, tapi ada juga yang jadi sakit hati. Khotbah di situ nembakin aja terus minggu depan aku tidak di gereja lagi di situ. Ada orang seperti itu. Itu adalah orang yang tidak siap dikoreksi oleh Tuhan. Itu adalah orang yang tidak siap diperbaiki oleh Tuhan. Tapi ketika dia sadar, dia merasa karena oleh firman Allah, dia akan berkata, ya Tuhan terima kasih. Engkau masih menyayangi aku karena Engkau masih menegur aku. Terima kasih Tuhan. Dia masih bersyukur Bapak Ibu di masa Tuhan. Nah, tetapi mereka menyambut ucapan dan khotbah Stefanus itu dengan keretakan gigi. Dengan keretakan gigi menunjukkan amarah, kebencian mereka. Bapak Ibu tahu keretakan gigi? Tahu keretakan gigi? Bisa menirukan keretakan gigi? Keretakan gigi itu kira-kira begini dia gigi-giginya. Kalau gimana? Ada orang kalau tidur kayak gini juga. Ini pemarah atau peramah, kita kurang tahu. Mungkin ini yang marah siang-siang hari, maka dia lihat kertas gigi Bapak Ibu. Pada umumnya orang kalau tidur balik-balik gitu, gitu kan. Jangan yang kertas gigi. Kertas gigi itu dicatat dalam Alkitab tidak ada di dunia ini. Hanya orang di api neraka lah yang kertas gigi. Lalu mikir-mikir, kalau orang tidur lagi sepertinya kertas gigi, dia lagi di mana ya? Nah, kira-kira itu. Oke, kita tidak akan bahas itu lagi di mana. Apakah dia itu menunjukkan seorang yang pemarah atau seorang yang peramah, seorang yang lembut, seorang yang keras, dan seorang yang suka dengan firman atau yang tidak suka dengan firman? Bapak Ibu yang saudara Tuhan. Tetapi para anggota Sanhedrin itu disampaikan di sana. Mereka menyambut Stefanus dengan keretakan. Bapak Ibu dalam ayat 55 kita akan baca sebentar, ayat 50. Kita baca bersama 3 ayat. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan selalu tenang saat ia menghadapkan dengan sebuah kesulitan dan masalah. Orang yang dipimpin Roh Kudus dia bukanlah orang yang merosot. Dia bukan orang yang mondar-mandir. Dia bukan orang yang cari
dalam lintas. Tapi orang yang dibimbing oleh Roh Kudus dia akan tenang karena dia tahu Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada dia. Dia tahu Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada dia. Dia tahu Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Stefanus sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak panik, dia tidak berpikir bagaimana untuk melarikan diri supaya selamat, supaya tidak dikeroyok, supaya tidak dihukum raja. Dia tidak ingin menyelamatkan dirinya, tetapi justru berkata tadi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ngapain dia menatap ke langit? Bapak Ibu, dia sudah tahu tidak ada sahabat yang akan menolong dia. Dia sudah tahu tidak ada teman-temannya yang akan peduli dengan dia. Bukan tidak peduli, tetapi dengan situasi dan keadaan yang begitu mengancam keadaannya dan situasi yang mengancam teman-temannya. Stefanus tidak terlalu berharap kepada rekan-rekannya untuk membantu dia. Dia tidak terlalu berharap kepada Petrus untuk berdoa supaya mujizat datang dan Tuhan mengangkat dia ke langit. Dia tidak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan api dari surga untuk membakar orang-orang yang saat ini. Tetapi dia menatap ke langit. Dia lihat ada kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan senang ia menatap ke langit. Tidak ada lagi ketenangan dari dunia, tidak ada ketenangan dari sesat, tidak ada lagi yang diharapkan pertolongan dari dunia. Pertolongan hanya ada dari surga, pertolongan hanya ada dari Allah, pertolongan hanya ada dari Tuhan. Tiada lagi yang diharapkan sama dengan Anda dan saya, Bapak Ibu. Jika Anda punya masalah dalam hidupmu, ingat Bapak Ibu, dunia tidak akan sanggup menolongmu. Dunia tidak sanggup membebaskanmu dari persoalan yang menghadapi. Mungkin engkau terancam dalam kesehatanmu, dalam kehidupanmu, dalam ekonomimu, dalam jabatanmu, dalam keuanganmu, dalam popularitas atau hidupmu sebagai politisi atau seorang birokrat. Tapi ingat, hanya satu yang bisa menolong engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sanggup mengulurkan tangannya dan menjamamu untuk mengangkat dan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan memberi kekuatan dan ketetapan hati di dalam diri orang percaya. Disebutkan Bapak Ibu, dia melihat ke langit. Artinya dia fokus dengan Tuhan. Dia tidak fokus dengan masalah. Kita sering fokus dengan persoalan. Kita sering terjatuh oleh karena masalah yang di sekitar kita. Tetapi Stefanus tidak peduli. Dia sudah tahu kalau memang aku harus mati, dia akan mati. Tapi mati dalam Tuhan. Jika aku memang harus berlalu, dia akan berlalu. Tetapi roh Tuhan dari Tuhan. Jika aku memang harus mengakhiri, aku akan mengakhiri dengan baik sampai aku masuk dalam kemuliaan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana Tuhan sedang dengan penampilan dengan ketenangan dan kesetiaan daripada Stefanus. Dia berjuang Bapak Ibu sampai akhir hidupnya. Apakah Tuhan senang dan bangga melihat kita? Apakah Tuhan senang dan bangga karena kita setia? Atau Tuhan kecewa dengan kita? Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 11 ayat yang ke-29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan bersama-sama 3-2-nya. Pikulah aku yang basah dan belajarlah kepadaku, karena aku akan lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini mudah dimengerti, gampang diketahui. Tapi untuk menerima mempraktekannya amat sulit. Pikulah kuk yang kupasang dalam bahasa Toga, Jawa auga, Bapak Ibu. Ini bukan alias, bukan bahasa alias, ini kebenaran. Auga kalau bahasa alias, auga kan. Kalau bahasa Batak auga, jadi auga dengan auga tidak ada. Jadi auga itu atau kuk yang dimaksudkan ini saya terjemahkan dari bahasa Batak adalah sesuatu kayu yang di leher kerbau atau sapi waktu membajak. Kalau seekor sapi maka ditaruhlah auga atau kayu di lehernya untuk mengikatkan tali ke badannya dan juga itu bajak untuk garam bajak, mengikatkan supaya bajak itu, tali bajak itu atau garam bajak itu tersambung di lehernya sehingga dia bisa bergerak. Nah, kerbau atau lembu yang baru
Dia terkadang lari ke kiri, lari ke kanan. Dia mundur. Ketika dia mundur, baja akan patah, baja akan rusak. Maka pemilik keledai pemilik kerbau atau sapi itu akan memukuli kerbau itu. Karena kenapa? Dia berontak, dia sudah rusak. Tapi kalau dia berjalan terus, dia akan terlatih. Lama kelamaan, makin lama dia terlatih untuk membaca, maka kulit di lehernya itu akan makin menebal dan tidak akan luka lagi. Dan kalau dibawa dia untuk membaca, dia sudah ngerti, dia sudah paham. Karena itu adalah di desa yang harus dikerjakan. Maka itu dikasih Tuhan. Yesus berkata, "Pikulah hukum yang kupasang." Berarti Bapak Ibu, ada hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Ada kesukaran, ada beban, ada masalah, ada kemiskinan, ada juga pertentangan, ada juga ketidaksukaan orang lain dengan kita, ada perselisihan. Tetapi ingat sekali lagi, pikulah hukum yang kupasang pada Tuhan dan belajarlah kepada. Hukum itu Bapak Ibu adalah untuk membuat kita rendah hati, yang sombong menjadi rendah hati. Maka beban dan hukum yang diizinkan oleh Tuhan adalah mengikis kesombonganmu supaya kau jangan sombong, supaya kau jangan menjadi arogan, supaya kau menjadi jangan angkuh, tetapi supaya tujuannya adalah menjadi rendah hati. Hukum yang kupasang dan belajar kepadamu kata Tuhan. Karena Yesus berkata, kamu ini lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang belajar dari Tuhan, maka dia akan menjadi tenang dalam hidupnya. Perhatikan kenapa harus belajar dari Yesus. Rasul Paulus menuliskan di sana, itulah sebabnya dia merendahkan hati, merendahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan dirinya dan mengorbankan dirinya sehingga Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah sebuah ketaatan, sebuah kerendahan hati yang berani mengosongkan diri. Jadi selama engkau sombong, selama kita sombong, Tuhan tidak suka. Bapak Ibu, kalau jabatan membuatmu sombong, katakan Tuhan, ajar aku jadi rendah hati. Jangan-jangan Bapak Ibu, suatu saat karena Tuhan melihat kau sudah kan sombong, lalu Tuhan cabut jabatan itu. Lalu kayak lalu sempat sombong. Karena itu jangan sombong Bapak Ibu. Kalau kau punya kekayaan, jangan sombong. Kalau kau punya banyak harta, jangan sombong. Ingat, semua adalah titipan yang dititipkan oleh Tuhan. Tak ada pun satu yang kita bisa raih jika Tuhan tidak berkenan untuk memperkenankan kita untuk mengambilnya. Karena itu kita izinkan Tuhan untuk mengajar kita. Makanya pikulah hukum yang kupasang dan belajar kepada, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Semakin banyak kita belajar, semakin pintar. Semakin banyak kita belajar, semakin dewasa. Semakin banyak kita belajar, semakin mengerti. Semakin banyak kita belajar, semakin memahami. Semakin banyak kita belajar, semakin dewasa secara rohani. Semakin banyak kita belajar, semakin melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang angkat kita menjadi anak besar. Bapak Ibu, ayat 30. Ayat 30 kita lihat bersama-sama. Perhatikan bersama-sama, kita baca 3 juga ya. Sebab hukum yang kupasang itu enak daripada hukum. Halo, maka kalau ada masalah Bapak Ibu tersenyumlah. Jangan menangis. Jangan menangis. Kita ini jangan kayak anak-anak bikin nangis, nangis. Jangan begitu. Tapi berdoa, tersenyumlah. Karena ada hari esok, karena ada yang baik. Hidup bukan untuk hari ini. Kalau salah hari ini, kau tidak akan mati hari ini dan hidup bukan untuk hari ini. Ingat, masih ada hari esok yang disediakan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menolong, mengangkat dan bahkan menyertai kita. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 7, kita akan baca Kisah Para Rasul 7 ayat 57. Kisah Para Rasul 7 ayat 57, kita baca bersama-sama 3-2 ya. Akan berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak mendengar bunyian ayat 58 3-2 ya. Maka pada dia keluar kota, lalu mereka dan saksi-saksi
muda yang bernama Saulus. Diseret. Halo, mungkin kita belum diseret, tetapi mungkin ada masalah yang seperti masalah sudah dipakai. Mungkin kau sudah seperti dicabik-cabik, dipotong-potong, seperti yang satu dijinjak. Ingatlah, ada Tuhan yang berbeda, ada Tuhan yang menolongmu, ada Tuhan yang besar dari kau. Jika engkau berdoa dan berkata, Tuhan, sesungguhnya aku tidak sanggup, sesungguhnya aku tidak kuat, Tuhan, hanya Tuhan yang bertolong aku, hanya Tuhan yang bisa mengangkat aku keluar dari masalah ini, hanya Tuhan yang bisa membawa aku menjadi pemenang di tengah kesulitan ini. Ingat, tangan Tuhan telah merendah suatu karya yang mulia. Biarkan Tuhan bekerja. Tuhan itu tidak nutup mata.
bisa kapan dihentikan dan kapan akan berlanjut. Izinkan proses Tuhan berjalan, karena dia Tuhan yang Maha tahu. Dia lebih tahu daripada kita tentang segala sesuatu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Sebab dia adalah Tuhan yang kaya oleh firman, dia firman. Jadilah langit, maka lalu jadi. Jadilah bumi, maka jadi. Jadilah benar-benar maka jadi. Dia berkata, jadilah cakrawala di tengah-tengah air yang di atas dan air yang di bawah, maka cakrawala pun terjadi hanya oleh firman. Anda untuk menolongmu sesusah apakah bagi Allah untuk menolongmu? Sesulit apakah untuk mengangkat kita dari berbagai masalah kehidupan kita? Sesusah apakah bagi Allah untuk mengeluarkan kita dari cengkraman permasalahan hidup kita? Masalah ekonomi yang hidup bagi Tuhan, dia sanggup untuk menolong dan menjawab dan mengangkat engkau keluar dari masalah kehidupan. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk selamanya. Satu dari Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, hendaklah kita setia. Bersama-sama kita baca 3, 2, ya. Hendaklah aku setia serta kami, dan aku akan mengajarkan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sama diri Tuhan, setia sama hidup kita, bukan hanya sampai di umur 50, 60, 70, 80, 90 tahun, tapi sampai hari hidup. Dan kita harus berkata, Tuhan, seumur hidupku aku akan mengiringi Kau, karena perjalanan hidupmu adalah sebagai anak Tuhan. Jika Tuhan berkati kau berumur 80 tahun, Tuhan pun akan berikan umur 80 tahun. Walaupun ada orang merancungmu untuk engkau mati, tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, masih lagi umur, engkau akan lanjut umur. Walaupun ada orang yang celakakan engkau, ditabrak engkau, dan jika Tuhan belum berkenan engkau mati, engkau tidak akan mati. Ingat, ada Tuhan yang berdoa atas hidup setiap orang. Karena itu kata kita hanya berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang terbuka hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Anda meminta tolong kepada saudara, kepada saudara akan dukung. Kalau Tuhan tidak buka hatinya, maka jalan akan tertutup. Jika engkau minta tolong kepada orang yang kau anggap bisa menolong, kalau Tuhan belum membuka jalan bagimu, maka itu akan tertutup. Tetapi jika Tuhan sudah berkenan membuka jalan, maka siapa saja pun Tuhan bisa kerahkan untuk menolong engkau dalam kesusahan. Sebab Dia adalah Tuhan. Sekali-sekali sebab Dia adalah Tuhan. Maka Dia akan hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan hidup kita sia-sia dalam kehidupan. Perjalanan hidupmu belum berakhir. Oleh engkau banyak masalah, oleh engkau banyak problem. Problem itu bukan mengakhiri hidup, tetapi untuk mengajar makin kuat, makin dewasa, supaya otot-otot imanmu itu makin kencang, maka engkau bisa bertahan di kedalam. Seperti dia berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Satu persatu yang kini Tuhan akan menuntun, satu persatu yang kini Tuhan akan menyertaimu, satu persatu Tuhan akan mengangkatmu. Bahkan ada yang kita berkata, ku kan terbang tinggi berjauh-jauh dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Jangan ada masalah, beda orang minggu, ada kita kerja. Masa tahu, masa tahu. Wih, terima kasih. Kayak gak punya Tuhan, kayak gak punya pengharapan. Ada gak mau bilang, kenapa? Gak mau bilang. Lalu sedikit kenapa dia
lihat ini diputus pacar. Masa hanya diputus pacar? Seperti itu iman kepada Tuhan lalu engkau kecut. Apa memang ada pacarnya yang meninggalkan itu hanya iman lagi? Ada istilah bukan hanya satu bintang di langit, ribuan bintang di langit. Ada yang berkata amin. Jangan seperti iman. Bapak Ibu sekarang ketika saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau burung berajawan ini, kalau disebutkan Bapak Ibu, burung berajawan itu adalah hewan yang dijawab dari Jawa Tengah, ada yang mengatakan putih, itu yang disebutkan seperti burung berajawan di burung berajawan. Burung berajawan itu dia terbang tinggi bukan saja cuaca, tapi begitu mulai mendung lagi, dia keluar dari sana, dia naik karena ada badai. Badai itulah kesempatan bagi dia melepaskan sayapnya untuk naik. Dan begitu badai datang, dia tidak mengayunkan sayapnya, dia tenang. Dia tinggal mengarahkan kemana dia pergi. Bapak Ibu, orang Kristen digambarkan sebagai burung berajawan yang terbang paling tinggi di tengah badai karena Tuhan yang menyertai. Jadi kalau permasalahan hidupmu katakan Tuhan, aku pasti tahu engkau ada di sini dan mujizat masih ada dalam hidup. Yakinkan diri, yang harus begitu. Yang kasihan engkau bilang aku, Tuhan bilang kalau begini yang kau kecut kau, jangan dan tak seperti ini kau sekian kecil. Dan aku jangan jadi situ kau bilang. Tapi Bapak Ibu, terbang di tengah badai. Ingat Bapak Ibu, dalam hidup kita ini ada proses yang dibuat oleh Tuhan. Sama dengan burung elang Bapak Ibu. Burung elang itu rupanya bisa sampai berumur 40 tahun. Saya kaget Bapak Ibu, bisa berumur sampai 40 tahun. Nah, kalau sudah dipakai untuk pertukaran paruh itu apa namanya itu? Paruh. Itu setelah tumpul beberapa tahun, dia dari tumpul paruhnya, maka dia harus naik ke atas bukit batu. Lalu di atas bukit batu, dia akan mempukulkan paruhnya ini ke batu itu, supaya paruhnya yang tumpul ini lepas. Karena kalau paruhnya yang tumpul ini pertahanan, dia tidak bisa lalu makanannya. Maka harus diganti. Maka Bapak Ibu dan Saudara, burung kami itu harus mematok-matok batu itu, memukul-mukulkannya sampai dia lepas, berdarah-darah, sakit. Tapi untuk melanjutkan hidup, ini adalah sebuah proses. Lalu buku kakinya harus juga dicatat-catatkan kembali supaya ini semuanya lepas. Pasti berdarah-darah, pasti berhari-hari dia tidak makan. Tetapi untuk menyambung hidup, untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dan jangkauan yang hebat, maka dia harus melakukan itu. Tuhan akan proses hidup kita untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan akan proses hidup kita untuk mencapai hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan bawa kita bagaikan burung berajawan melewati seluruh batas-batas ketidakmampuan kita. Lihat Stefanus disampaikan oleh Tuhan, sampai Tuhan pun berkata, Stefanus, engkau hebat. Dia tidak menjadi orang yang berjuang dalam iman, di dalam kasih dan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sinar kemuliaan Tinggal bersama
Oh
janji-Mu ajaib, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu akan digenapi dalam setiap hidup orang percaya. Baik yang taat dan sempurna demi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama kita katakan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kita akan berikan kesenangan yang mulia. Sembari kita berikan pujian kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Kristus terima kasih Allah. Lalu dari sekarang